إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة في الله, telah kita jelaskan mauqif Allamatul Yaman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala terhadap al-ahzab wal jama'at wal hizbiyat yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikap yang tegas dari beliau, nasihat sekaligus peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh ke dalam jamaah-jamaah yang menyimpang tersebut, pada hizbiyah yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula telah kita dengarkan sebagian dari penukilan ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam menyikapi kaum Khawarij, orang-orang yang melakukan pengerusakan, takfir terhadap kaum muslimin dan memiliki al-wala'u dhayyiq, loyalitas yang sempit dalam menyikapi kaum muslimin, mengkafirkan mereka. Sangat mudah untuk memvonis orang itu kafir dan keluar dari Islam, dan menerapkan kaidah-kaidah tidak pada tempatnya, seperti kaidah yang telah disebutkan oleh beliau, man lam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang jelas kekufurannya, yang telah disebutkan secara nas di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang tersebut atau kelompok itu kafir dan keluar dari Islam. Adapun dalam hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, maka kaidah yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk diterapkan pada orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh sebagian para ulama, disebabkan karena adanya perselisihan dan bukan sebagai satu hal yang disepakati. Demikian pula halnya dalam menyikapi penguasa. Dalam menyikapi penguasa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita mengakui dan meyakini, dan wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini kebenaran Islam dan kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu kafir, fasik, zalim. Ayat ini tidak pernah berubah hukumnya di setiap zaman. Namun yang menjadi permasalahan, apakah setiap orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka serta-merta divonis kafir, keluar dari Islam, tanpa ada rincian sama sekali. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menyelisihi tariqatus salaf, metode para ulama salaf dalam memahami nas-nas kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti yang dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
ketika menjelaskan ayat Allah Jalla wa'ala tentang kufurnya orang berhukum selain dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, "Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilaih, innama huwa kufrun duna kufrin." Bukanlah yang dimaksud kekafiran di dalam ayat tersebut adalah yang kalian sangka, yaitu kafiran yang mengeluarkan dari Islam. Namun yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dan itulah yang difahami oleh para tabi'in dan murid-murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Atha dan yang lainnya, memahami seperti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan demikian pula para ulama setelahnya, mereka menukil dalam kitab-kitab tafsir penjelasan para ulama ussalaf ini, bahwa mereka dalam menyikapi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan satu sikap. Namun di sana ada rincian-rincian yang telah dijelaskan. Maka setiap dari rincian itu ada keadaan masing-masing. Ada yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ada pula seorang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kefasikan, kezaliman, namun tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perlu untuk kita pahami agar kemudian kita tidak terseret ke dalam pemikiran-pemikiran takfir seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Demikian pula beliau menyikapi tokoh-tokoh Khawarij ini. Salah satu di antara tokoh Khawarij yang sedang populer semenjak zaman beliau rahimahullahu taala hingga sekarang adalah seorang yang asalnya berasal dari Yaman, yang menjadi warga negara Arab Saudi, Usama bin Laden. Dan Usama bin Laden ini adalah merupakan seorang yang ditokohkan dalam keadaan dia jahil, ahmaq. Naam, tidak diketahui dia pernah menuntut ilmu di hadapan para ulama. Maka Syekh rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Abra'u ila Allah min ibn Laden wa huwa syu'mun wa bala'un 'ala al-ummah wa a'maluhu syarr." Aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari Usama bin Laden. Karena Usama bin Laden ini adalah yang menyebabkan bala, musibah terhadap umat ini. Dan perbuatan-perbuatannya adalah kejahatan. Wa qulna lahum, dan kami mengatakan kepada mereka, tabarra'na minhu wa min a'malihi mundu zamanin ba'id. Kami telah berlepas diri darinya dan dari perbuatan-perbuatannya semenjak zaman-zaman yang telah lampau. Ini sudah lama beliau berlepas diri dari Usama. Usama yang menyebarkan tindakan-tindakan teror dan pemikiran-pemikiran Khawarij di tengah-tengah umat dengan hartanya. Dalam majelis yang lain, Syekh rahimahullah ta'ala juga beliau menjelaskan bahwa Usama bin Laden ini, kalau urusan seorang datang kepadanya ingin membangun masjid, ya, atau yang semisalnya, maka dia mengatakan, waduh, ini tidak ada duitnya hanya sekian sedikit. Tapi dalam urusan membeli senjata, membeli peluru, maka dia akan mengeluarkan harta yang demikian banyak. Nah, dengan alasan bahwa itu adalah untuk keperluan jihad. Dan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, keadaan orang yang bodoh menyangka bahwa dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya dia berada di jalan penyimpangan. Demikian banyak terjadi kerusakan di berbagai negeri disebabkan karena fatwa yang dia keluarkan, ya, yang didengarkan oleh para pengikutnya. Wallahu musta'an. Dan Syekh rahimahullah ta'ala beliau juga mengingatkan
الدين لا يؤخذ عن مثل أسامة ابن لادن أو المسعري أو غيرهما بل يؤخذ من العلماء. Agama itu tidak diambil dari Usama bin Laden, dari Al-Mis'ari dan yang semisalnya, namun diambil dari ulama rabbaniyun yang mengajarkan umat ini al-aqidah sahihah, manhaj yang sahih, yang jernih dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Mujib. Demikian pula Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyikapi Abu Muhammad Al-Maqdisi, salah satu tokoh Khawarij masa kini, yang banyak sekali menuliskan tulisan-tulisan yang di dalamnya berisi syubhat, ya, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang takfir, dan menyebarkan pemikiran Khawarij, khususnya dalam hal mudahnya memvonis kaum muslimin itu kafir dan keluar dari Islam. Maka Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata tentang Abu Muhammad ini, rajulun jahilun mukabir. Orang ini jahil, sombong. Walakinna an-nasa man ra'u 'indahu hamasah dhannu annahu min ahli al-'ilm. Namun begitulah manusia, kaum muslimin secara umum. Apabila mereka melihat pada seorang itu punya semangat untuk berjihad, maka mereka menyangka bahwa dia itu ulama. Dia itu ulama. Kadang diistilahkan oleh mereka dengan penyebutan ulama ats-tsughur, ulama jihad. Ya. Dan itu adalah istilah-istilah yang mereka sebutkan untuk membedakan antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulamanya mereka. Mereka menganggap Abu Muhammad Al-Maqdisi ulama. Wa ma aktsara alladziina yadhunnuna min ahli al-'ilm wa laysu wa ma aktsara alladziina yudhannuna min ahli al-'ilm wa laysu min ahli al-'ilm fa hadha rajulun laysa min ahli al-'ilm. Demikian banyak orang-orang yang disangka bahwa mereka itu termasuk dari ulama, padahal mereka bukan dari kalangan ahli ilmu. Maka orang ini, Abu Muhammad Al-Maqdisi, bukanlah termasuk dari kalangan para ulama. Kemudian sikap Allamatul Yaman Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala sangat sering menyebut mereka dengan Al-Ikhwanul Muflisun. Al-Ikhwan Al-Muflis. Muflis artinya orang-orang yang bangkrut. Mereka bangkrut disebabkan karena mereka tidak pernah meraih kesuksesan. Ya, dan begitulah keadaan orang-orang menyimpang dari sunnah. Bangkrut agamanya. Dia semakin jauh dari agamanya, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan alasan bahwa mereka melakukan berbagai macam pergerakan tersebut untuk menegakkan agama, namun tidak mengikuti metode para ulama salaf. Kata beliau, muflisuna min al-'ilm wa muflisuna min ad-da'wah. Mereka ini adalah orang-orang yang bangkrut. Bangkrut ilmunya, bangkrut dakwahnya. Ilmu bangkrut karena mereka tidak mementingkan ilmu. Mereka tidak mementingkan talabul ilm. Oleh karena itu kita tidak akan mendapati dari mereka ada orang-orang yang dianjurkan untuk belajar, untuk ilmu, komitmen di atas sunnah, komitmen untuk mengamalkan ilmu. Sama sekali hampir kita tidak mendapati mereka dalam keadaan demikian. Kesibukan mereka, khususnya tokoh-tokoh mereka, siasah, politik. Ya, masuk dalam parlemen, membentuk partai, lalu kemudian berusaha untuk merekrut, sehingga tujuannya adalah tajammu, mengumpulkan sekian banyak orang agar mendapatkan suara dalam politik. Nah, mereka terjun ke dalam politik praktis. Mereka termasuk yang menyuarakan demokrasi. Waliyadzubillah. Dan ini cara-cara yang batil, yang sama sekali tidak diketahui dari kalangan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala, cara berdakwah yang seperti ini. Maka mereka bangkrut, dakwah mereka juga tidak berhasil.
Beliau juga mengatakan wal-an muflisuna fid din aidan. Bahkan mereka juga dalam hal agama bangkrut. Tidak semakin menambah mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan ammal manhaj fa manhajun mubtada'. Adapun manhaj al-ikhwanul muflisun adalah manhaj bid'ah. Min ta'sisihi wa min awal amri. Semenjak awal dibentuknya kelompok tersebut, maka manhaj yang dibangun di atas manhaj bid'ah. Fal muassisu kana yatufu bil qubur wa huwa Hasan al-Banna. Adapun pendirinya, dia pernah melakukan tawaf di kuburan, yaitu Hasan al-Banna. Wa yad'u ila at-taqrib baina sunnati wa syiah. Dan dia termasuk di antara orang yang menyerukan pendekatan antara sunnah dan syiah. Wa yahtafilu bil mawalid. Dan juga turut serta merayakan maulid-maulid. Fal manhaju min awwali amrihi manhajun mubtada'un dhal. Maka manhaj dari awal kali dibentuknya kelompok tersebut memang sudah merupakan manhaj bid'ah yang sama sekali tidak dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga berkata, da'watul ikhwanil muslimin da'watun madiyah dunyawiyah. Dakwahnya ikhwanul muslimin adalah dakwah materi. Dakwah dunia. Mementingkan materi, mementingkan urusan dunia. Oleh karena itu, perhatikan mereka yang berusaha untuk mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya di dalam partai mereka, maka dianggap sebagai suatu keberhasilan kalau mereka sudah mendapatkan dunianya. Ya, si fulan sudah duduk menjadi anggota DPRD, itu sudah keberhasilan. Si fulan sudah berhasil jadi ketua MPR, itu keberhasilan. Si fulan sudah berhasil jadi menteri, itu keberhasilan bagi mereka. Nah, mereka anggap itulah keberhasilan. Dalam keadaan tidak merubah sedikit pun dari yang katanya ingin menegakkan syariat Islam. Semakin meluas seperti keadaannya. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa partai ini tidak khusus untuk kaum muslimin. Non-muslim juga boleh. Ya, bahkan menjadi anggota dalam partai diperbolehkan. Akhirnya semakin meluas. Muncullah pemikiran-pemikiran liberal di tengah-tengah mereka. Semakin jauh. Nah, ini disebabkan karena mereka tidak dikontrol dengan kontrol ilmu. Dan mereka tidak merujuk pada ulama yang membimbing mereka dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga mengatakan fahum musta'idun ayyastalihu ma'a syuyu'i wa ma'al mulhid wal ilmani wa ma'al ba'di wa ma'al nasiri wa ma'al sufi wa ma'al syi'i wa laysu musta'idin ayyastalihu ma'al sunni. Mereka ini al-ikhwan muflisun, mereka siap untuk berdamai dengan komunis, mulhid, ya, ateis, siap untuk islah, berdamai dengan seorang yang berpemikiran ba'di, Hizbul Ba'd, ya, tak tahu diterjemahkan apa ini Hizbul Ba'd, partai kebangkitan, ya. Nah, kalau diterjemahkan letterless ya partai kebangkitan. Nah, mungkin nggak ada hubungannya. Wa ma'an nasiri. Nah, pengikut Jamal Abdul Nasir. Wa ma'as sufi. Mereka siap berdamai dengan sufi. Ya kan? Nah, kalau disapu, oh ini partai-partai membid'ahkan ini dan itu, oh, langsung mereka membantah. Tahlilan yes. Tahlilan yes. Wa ma'as syi'i. Bersama syiah juga tidak jadi masalah. Akan tetapi mereka tidak siap berdamai dengan ahlus sunnah. Kecuali dalam satu keadaan, kata beliau. Illa fi hal. Idza qarabatil intikhabat, kalau sudah mendekati masa pemilu. Nah, fa innahum yaqulun, maka mereka akan mengatakan pada ahlus sunnah, uskutu anna wa naskutu ankum. Kalian diam, jangan komentar tentang kami. Kami juga tidak mengomentari kalian.
Kami juga diam. Jadi gencatan senjata. Ya. Yang penting jangan bicara, sudah. Jangan berbicara tentang itu. Kenapa? Karena akan mengurangi jatah. Akan mengurangi jatah. Semakin berkurang. Orang semakin banyak memahami sunnah, akhirnya semakin mengurangi jatah mereka. Khawatir kalah dalam pemilihan. Allahu musta'an. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Mujib. Kata beliau juga, فَأَصْبَحَ الْإِخْوَانُ الْمُفْلِسُونَ فَضِيحَةً يَنْتَصِبُ أَحَدُهُمْ وَيَعِظُ النَّاسِ وَفِي النِّهَايَةِ يَقُولُ سَجِّلُوا مَعْنَا. Al-Ikhwanul Muslimun menjadi satu yang fadhihah. Ya. Akhirnya merusak diri mereka sendiri. Ketika salah seorang mereka menasihati manusia, ya, nasihatnya Masya Allah. Nasihat untuk semangat dengan Islam, nasihat untuk semangat berislam, semangat beramal dengan Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya apa? Sajilu ma'na. Kalian mau nggak dicatat namanya untuk kemudian termasuk di antara anggota yang akan mendukung dalam pemilu. Allah musta'an. Ini disebutkan dalam Qam'ul Mu'anid. Intinya seperti itu. Dan subhanallah, apa yang beliau sebutkan ini juga terjadi di sekian tempat di Indonesia. Mereka buat halaqah-halaqah. Sebagian tempat disebut liqa. Mengadakan liqa ini, Masya Allah, yang dikaji, baca Quran, bergiliran, kemudian menjelaskan tentang ghazul fikr, apa saja, ahmiyatut tarbiyah al-islamiyah dan yang semisalnya. Tapi ujung-ujungnya, ini sudah sebentar lagi, ya, akan diadakan pemilu. Ini sudah ada sekian calon, maka pilih si fulan. Nah, karena ini yang kita calonkan, bantu ini, seterusnya. Ujung-ujungnya. Nah, sehingga bahkan salah seorang dai di antara mereka itu sampai nulis. Nah, dalam tulisannya itu dia menyebutkan bosannya dia bersama dengan partai. Nah, bosan dia bersama dengan mereka. Hari-hari berbicara tentang pemilu. Pembicaraan tentang subhanallah. Sudah jauh dari pembahasan sebelumnya. Yang katanya membahas tentang tauhid. Membahas tentang ghazul fikr. Akhirnya bergeser. Sibuknya setiap kali ketemu. Pembahasan tentang bagaimana cara atau trik-trik yang akan dilakukan oleh mereka untuk memenangkan pemilu di masa yang akan datang. Itulah keadaan. Kata beliau rahimahullah, katsirun min jahalatil ikhwan muslimin fa innahum aakifuna 'ala al-jara'id wal majallat wal radio. Banyak dari orang-orang jahil dari kaum muslimin, mereka kesibukan mereka membaca majalah, membaca koran-koran, mendengarkan radio. Wa ma ra'ayna ma yanfa'ul mujtama'. Kami tidak melihat ada seorang dari mereka yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dayya'u awqatahum fi hadha biduni ta'il. Mereka telah menelantarkan waktu-waktu mereka tanpa ada faedah sama sekali. Asy-Syaikh Al-Wadi'i rahimahullahu taala dan sikap beliau dari Jama'atut Tabligh. Beliau berkata rahimahullah, Jama'atut Tabligh allati jama'at baina at-tasawwuf wal bid'ah wa baina al-jahl. Jama'atut Tabligh ini itu menggabungkan antara pemikiran sufiyah, bid'ah dan kejahilan. Dan subhanallah, pencampuran bid'ah ini dan kesesatan ini akan terus bersama dengan mereka. Dimanapun mereka, berapa lama pun mereka, tetap saja jahil. Oleh karena itu, sesungguhnya jamaah ini lebih tepat disebut Jama'atut Tabligh dengan dal. Ya, membuat orang itu jadi balid, jadi semakin bodoh. Ya, bersama dengan mereka. Kalian akan mendapati seorang yang ikut mereka 20 tahun yang lalu, sekarang bertemu dengan orang tersebut sama. Tidak ada perkembangan ilmiah yang ada pada mereka. Ya, paling-paling semakin menghafal apa yang sudah disampaikan. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jahil marrah. Tidak mementingkan ilmu. Mereka membagi ilmu menjadi dua, ilmu fadail, ilmu masail. Ilmu masail. Adapun ilmu masail ini katanya kita enggak bahas. Karena banyak khilaf. Dan termasuk di antara yang tidak boleh mereka sentuh sama sekali, tidak boleh membicarakan masalah khilafiyah.
Tidak boleh. Jadi masalah tauhid pun ada khilaf. Khilaf dengan orang-orang musyrikin. Nah, tak boleh dibahas. Kenapa? Memecah belah umat. Ya. Kalau dibahas tentang wajibnya mentauhidkan Allah, jangan datangi kuburan, jangan berdoa kepada kuburan, jangan agungkan kuburan. Lah, banyak dari mereka itu orang yang terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran ini, jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, maka tidak boleh dibicarakan karena akan memecah belah. Nah, oleh karena itu yang masuk ke dalam jamaah ini siapa saja, ya, dia tabligh ya, dari akhwaninya bisa masuk. Nah, yang sufinya juga masuk, syiihnya juga masuk. Bahkan dari kalangan khawarij pun ada yang menyusup dalam jamaah tersebut. Karena mereka menyatukan itu semua. Tidak boleh berbicara masalah khilafiyah. Nah, yadkhulu syakhs ma'ahum fil asr wa yaqulun la budda yaqum baina al-maghrib wa huwa miskin la ya'rifu syai'an min ad-din fa yaqumu al-miskin yatakhabbat. Ada seorang baru bergabung bersama mereka di waktu asar. Waktu asar. Begitu tiba di waktu maghrib, maka mereka mengatakan, kamu harus berdiri untuk beri bayar. Bayangkan, baru gabung waktu asar. Maghrib sudah disuruh ceramah, kasih bayar. Si miskin ini, kata beliau, tidak mengerti sedikit pun tentang permasalahan agama. Akhirnya dia bangun memberanikan diri dan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Kacau. Ya. Bahkan di antara yang sering disebutkan oleh Syekh, pernah ada seorang mengikuti mereka. Awal-awal ketika dia mengikuti, suatu ketika dia disuruh memberi penjelasan, ceramah. Dia tidak ngerti sama sekali. Maka dia berdiri di depan orang. Tidak terbiasa dia berada di atas podium, di atas mimbar. Ketika dia berdiri melihat orang banyak, nangis. Nah, nangis dia. Tidak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya dia pun turun dari mimbar. Nah, maka berdirilah salah seorang dari jamaahnya dan mengatakan, Masya Allah, itulah yang dilakukan oleh si fulan disebabkan karena dia menangis karena takut kepada Allah. Padahal dia nangis, bingung, nggak tahu apa yang harus disampaikan. Nah, maka dikomentari bahwa dia nangis karena takut kepada Allah. Subhanallah, ini jahil, kejahilan. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang aneh dari mereka itu. Nah, aneh sekali. Mulai dari adab-adab, mulai dari tauhid, mulai dari berbagai permasalahan. Jauh sekali dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan mereka mengaku berpegang kepada sunnah. Beliau juga berkata, al-khuruju ma'a jama'ati tabligh yata'allamu minhum ay yata'allamu talaba min jama'ati tabligh al-adab. Nah, kata beliau, ada sebagian mereka mengatakan bahwa dianjurkan khuruj bersama jamaah tabligh. Tujuannya apa? Belajar dari mereka. Belajar apa? Belajar adab dari jamaah tabligh. Jadi beliau menukil perkataan Abdul Majid Az-Zandani. Abdul Majid Az-Zandani yang pimpinannya Jami'atul Iman. Ya, yang Saifuddin Az-Zuhri yang mati itu keluaran dari sana. Jami'atul Iman di Yaman. Pimpinannya ini Abdul Majid Zandani Al-Ikhwani. Dia punya program bagi para mahasiswa dalam setiap tahun ada waktu di masa-masa liburan khuruj bersama jamaah tabligh. Nah, sampai sempat kita bertemu salah seorang dari mereka, ada yang khuruj ke Su'dah. Lalu dia menyempatkan diri ke Ma'had, ke markas Syekh di Damaj. Nah, hasil orang Indonesia. Maka ketemu dengan sebagian ikhwan, dinasihati. Wallahu a'lam keadaannya gimana. Itu program mereka. Alasannya apa? Supaya para thalabah ini bisa belajar adab dari jamaah tabligh. Subhanallah. Kata Syekh rahimahullah, ya miskin, ya Abdul Majid. Hai si miskin Abdul Majid. Ama qara'ta kitab al-adab? Apakah kamu tidak membaca kitabul adab oleh Imam Al-Bukhari? Apakah kamu tidak membaca kitabul adab Imam Baihaqi? Kamu tidak membaca kitabul adab dari Sahihul Bukhari? Kamu tidak membaca kitabul adab dari Sunan Abi Dawud?
hatta tukhrija tullabakum ma'al jahilin as-sufiyyin yudayyi'unahum. Sampai kalian mengeluarkan murid-murid kalian bersama dengan mereka ini, orang-orang jahil, sufi. Mereka akan menelantarkan murid-murid kalian. Wa hadza dalilun ala annakum muflisun min al-'ilm, muflisuna min ad-da'wah, wallahu musta'an. Ini dalil yang menunjukkan kalian betul-betul bangkrut ilmunya, bangkrut dakwahnya. Sampai merasa butuh kepada Jama'atut Tabligh untuk belajar adab. Subhanallah. Berarti kan tidak mengerti ilmu. Mereka menyangka bahwa kalau seorang itu tidak pernah marah, wajah selalu tertunduk, wajah pucat, itu menunjukkan akhlaknya baik. Padahal tidak sedikit dari Jama'atut Tabligh pun akhlak yang bejat luar biasa. Nah, khususnya kepada salafiyin. Tidak sedikit dari mereka yang bersikap kurang ajar terhadap Ahlus Sunnah. Pemukulan, larangan untuk menyampaikan al-haq di masjid-masjid. Dengan alasan bahwa si fulan ini datang untuk memecah belah. Paling-paling kalau disampaikan itu adalah sesuatu yang akan memecah belah kaum muslimin. Jangan suruh ceramah. Provokasi mereka. Dan ini terjadi, subhanallah. Ada satu daerah. Waktu itu saya ingin mengisi khutbah Jumat. Sudah terjadwal. Maka mereka kebetulan khuruj di tempat ini. Khuruj pada hari Jumat. Maka sebagian dari jamaah tersebut ada yang menyampaikan ke takmir. Ini biarkan kami yang ngisi khutbah Jumat. Jangan orang. Ini orang kalau bicara mau cablah. Ini bahaya. Ini seperti itu. Alhamdulillah kata takmir, kalau begitu kita dengarkan dulu. Kalau memang betul dia mecah belah, ini pertama dan terakhir. Kita tidak akan mengundang lagi. Sabar, kita dengarkan dulu. Apakah betul? Alhasil, dan memang sudah ditetapkan pula selain khutbah Jumat, kita akan mengisi rutin di situ. Daurah. Di tempat tersebut. Hasil setelah khutbah Jumat, saya juga tidak tahu kalau di situ ada tabligh khuruj. Saya menjelaskan masalah tauhid, kemudian masalah birrul walidain. Kewajiban birrul walidain. Subhanallah. Setelah khutbah Jumat itu komentar para takmir masjid, kata ini dusta ini orang-orang. Katanya menjawab, ini apa yang disampaikan betul semua. Tidak ada yang disampaikan kecuali dalil. Allah berfirman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Tambah lagi kita ngisi daurah. Saya lupa pembahasan apa pada waktu itu. Yang jelas setelah sehari, maka takmir masjid pun marah kepada orang-orang yang sedang tidur di masjid tersebut. Lagi khuruj. Keesokan harinya mereka diusir semua. Alhamdulillah. Mereka diusir. Masyaallah rahimakumullah. Muftarun. Suka mengadakan fitnah di tengah-tengah umat. Bencinya kepada Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah tidak mengkritik mereka kecuali sebagai bentuk nasihat agar mereka kembali pada hak. Kita tidak ada urusan apapun dengan mereka. Mereka tidak merugikan kita sama sekali. Namun kita mengkritik Jama'atut Tabligh, Ikhwanul Muslimun dan yang lainnya dari jamaat, an-nasihatu lillah. Itulah yang menyebabkan kita berbicara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan an-nasihah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika hum al-muflihun. Hendaknya ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan. Tegakkan amar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan falah, keberuntungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dalil-dalil sekian banyak memerintahkan kita untuk nasihati. Harus ada nasihat. Harus ada yang menyampaikan bahwa ini yang hak, ini yang batil. Kalau tidak demikian, maka orang akan menyangka mereka berada di atas kebenaran. Bayangkan kalau tidak ada yang menyampaikan pembenaran. Tidak ada yang menjelaskan bahwa ini yang hak, ini yang batil. Maka kaum muslimin mereka dalam keadaan buta terhadap agamanya. Menyangka bahwa ini benar. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kerusakannya parah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah, beliau menyebutkan secara ringkas ya tentang penyimpangan-penyimpangan Jama'atut Tabligh. Di antara penyimpangan mereka beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu dan tidak ada asalnya. Di antara mereka di kalangan mereka banyak sekali bid'ah. Mereka tidak mementingkan masalah bid'ah. Ya. Yang penting jangan berbicara masalah yang akan menyebabkan perpecahan. Tidak boleh berbicara masalah khilafiyah. Makanya di kalangan tabligh urusan merayakan Maulid, Isra Mi'raj dan yang lainnya mereka ikut. Nah, tahlilan mereka ikut. Yasinan mereka ikut. Nah, kadang-kadang di antara mereka ada yang mengetahui bahwa ini bid'ah. Tapi mereka melakukannya dengan tujuan apa? Maslahat. Kalau kita tidak hadir, nanti dituduh macam-macam. Maka demi maslahat. Dan itu salah satu prinsip kami. Kata mereka, tidak boleh menyebabkan sesuatu yang menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim. Mereka sangat takut dengan itu. Nah, bahkan dalam urusan kemaksiatan, kalau demi kemaslahatan, tidak mengapa. Iya. Ya. Nah, dan saya tahu karena waktu itu saya juga ikut ya bersama mereka. Satu, ini masih nggak mengerti. Nah, di usia belasan tahun waktu itu. Nah, datang ke rumah orang. Istilah mereka bukan jauh lah, khususi. Istilah mereka khususi. Nah, mau mendatangi seseorang. Subhanallah, datang ke fulan. Ketika kita ucapkan salam, yang keluar ibu dan anak gadis. Nah, akhirnya kita masuk. Suruh tunggu bapak lagi di dalam. Nah, salaman ke mereka berdua. Nah, salaman. Yang amirnya ini salaman. Ya, yang di belakangnya juga ikut salaman juga. Nah, ya, ini setelah selesai terus dibahas. Ya, saya sempat bertanya, ini kan tidak boleh. Ini dalilnya jelas, tidak diperbolehkan. Bukankah Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita bukan mahramnya? Artinya adalah sedikit diketahui hal-hal yang seputar masalah itu. Ya, tidak mengapa. Ini masalah. Ini masalah. Masya Allah. Di antara mereka, kalau ini jauhlah. Kalau ini jauhlah. Nah, si Amir bersama beberapa orang, ya, Anda juga termasuk di belakangnya itu. Nah, jalan bersama mereka, jauhlah. Setiap ada orang yang dilewati diajak. Ba'dal maghrib ada bayan, fadhal datang. Ada ceramah, silahkan datang. Nah, akhirnya kita melewati kumpulan anak muda, biasa kumpul kalau sore hari, ngumpul mereka sambil main gitaran. Maka kita datang mendekat, tidak didakwahi dulu. Subhanallah, Amir ini duduk dulu dan subhanallah, rupanya dia bisa main gitar. Ya, dia bisa main gitar. Nah, main gitar dulu terus didakwahi. Luar biasa. Masya Allah. Hal-hal yang seperti ini dianggap maslahat. Ini maslahat bagi mereka. Dan sekian banyak kerancuan pemikiran, ya, dan mudah-mudahkan kemaksiatan ada pada mereka. Dengan baju sunnah dianggap bahwa itulah sunnah. Jahil. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Nah, yang
Yang ketiga, mereka menganggap bahwa dakwah tauhid itu memecah belah umat. Membuat orang itu lari. Dan ini seperti pemahaman orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menganggap Rasulullah SAW memecah belah umat. Mereka juga menganggap bahwa dakwah kepada sunnah itu membuat orang itu lari. Salah seorang amir mereka berkata di Hudaidah. Hudaidah ini tempat beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hafizahullah ta'ala. Kata amirnya, amir Jamaat Tabligh, bid'atun tajma'un nas khairun min sunnah tufarriq bainahum. Bid'ah yang menyatukan manusia itu lebih baik dari sunnah yang memecah belah mereka. Sehingga bid'ah tapi membuat orang bersatu, gak apa-apa. Daripada menyebarkan sunnah, memecah belah. Ini ucapan mereka. Dan ternyata itulah yang mereka amalkan. Nah, yukinnuna al-adawa li ahli sunnah. Mereka menyembunyikan permusuhannya terhadap ahli sunnah. Yuzahiduna an-nas 'anil 'ilmi an-nafi' talmihan wa tasriha. Mereka memalingkan manusia dari ilmu yang bermanfaat. Menggembosi orang. Ya. Bahkan melecehkan para ulama. Mereka mengatakan kalau ulama itu kan ibaratnya seperti sumur. Sumur, kalau berada di tempat yang jauh, kesulitan orang-orang. Mereka harus datang, apalagi kalau tempatnya tinggi, mereka harus naik untuk mengambil dari sumur itu. Tapi kalau orang-orang yang khuruj, da'i, mereka seperti air yang mengalir. Ya, yang datang ke depan rumah orang. Sehingga mereka nggak perlu capek ngambil dari atas. Nah, cukup mereka mengambil dari depan rumah mereka. Mengambil, nggak perlu. Tanpa lelah mereka mendapatkan manfaat dan faedah. Ya kalau airnya bersih. Kalau airnya comberan, gimana? Mereka nggak mau ngambil. Mereka lebih milih air yang bersih yang ada di atas gunung sana. Sumur tapi bersih. Iya kan? Nah, yang mengalir comberan penuh dengan kotoran, orang buang hajat di situ. Nah, maka orang nggak ada yang mau ngambil kecuali orang-orang yang semisalnya. Nah, ini masyaallah rahimahullah. Mereka menganggap bahwa tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali orang-orang yang mengikuti metode mereka. Karena mereka menganggap bahwa metode mereka lah yang benar. Metode mereka lah yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah alaihissalam. Kadang-kadang mereka berusaha mencocokkan antara kisah-kisah para sahabat itu dengan kondisi mereka. Padahal jauh, panggang dari api. Terlalu jauh antara amalan para sahabat dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mementingkan masalah tauhid al-uluhiyah. Apalagi tauhid al-asma' wa sifat. Yang paling mereka pentingkan adalah tauhid ar-rububiyah. Nah, kalau mereka menjelaskan tentang 6 karakteristik para sahabat, yang pertama kan syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa itu la ilaha illallah? Kata mereka, la ilaha illallah yaitu dengan mengeluarkan kebesaran-kebesaran dunia dari diri kita dan memasukkan hanya kebesaran Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Ini penafsiran tauhid. Apa ini? Rububiyah. Apakah seperti itu la ilaha illallah? Apakah yang demikian makna la ilaha illallah? Kalau seperti itu orang-orang musyrikin akan mengikuti jamaah tabligh. Karena sama pemahamannya. Berjalan bersama tauhid rububiyah. Tapi kenapa kaum musyrikin, orang-orang Arab pada zaman dahulu, ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa kata mereka? Aja'al al-alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sekian banyak sesembahan menjadi satu? Ini aneh. Berarti yang mereka pahami apa? Yang mereka pahami dari la ilaha illallah itu adalah uluhiyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah dan diibadah. Mereka tidak demikian. Tidak ada pembahasan tauhid uluhiyah. Apalagi tentang asma sifat. Tidak akan pernah dibahas sama sekali.
Oleh karena itu, mereka jahil. Hanya untuk menjawab pertanyaan Aina Allah, gak bisa. Kalaupun menjawab, keliru. Di mana Allah? Bingung. Kadang-kadang mereka mengatakan Allah di mana-mana. Padahal ini sudah amir ini. Amir. Jawabannya apa? Allah di mana-mana. Yang satu yang ketika ditanya, di mana Allah? Jawabannya, Allah itu lebih dekat dari urat nadi manusia. Ada lagi yang ditanya, di mana Allah? Qalbul mu'min baitullah. Artinya seorang mukmin di situlah rumah Allah. Nah, itu jawaban mereka. Ada yang menjawab ketika ditanya, di mana Allah? Allah fis sama. Tapi diambil dari mana itu? Apakah pernah Jamaah Tabligh menjelaskan dalam bayan, mengatakan Allah itu di atas langit berdasarkan itu? Sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali. Kalaupun dia bisa menjawab Allah itu fis sama, pasti dia mengambilnya dari yang lain. Apakah dari Ahlus Sunnah yang memang telah mengerti tentang hal tersebut? Nah, karena di antara Jamaah Tabligh juga ada yang belajar. Kita tidak mencari, ada yang belajar. Nah, tapi begitu keadaan. Tetap saja berjalan bersama dengan mereka. Namun ilmu-ilmu yang mereka pelajari ini, itu tidak disampaikan kepada Jamaah Tabligh yang lain. Seperti Jamaah Tabligh yang ada di Arab Saudi. Sebagian mereka ada yang belajar. Belajar usul tsalatsa. Ya. Ada yang belajar al-qawaidul arba'ah. Ada yang belajar al-aqidatul wasatiyah. Nah, tapi itu tidak diterapkan dalam jamaahnya. Kenapa? Mucablah. Kalau disampaikan, menyelisih prinsip mereka. Nah, pernah ada salah satu Jamaah Tabligh datang ke rumah ana. Kalau dulu ana yang biasa khususi, sekarang ana yang dikhususi. Nah, orang ini datang. Ya, begitu dia masuk ke ma'had pondok, dia kagum melihat ma'had. Masya Allah, anak-anak kecil sudah pakai cadar, mereka berhijab. Nah, begitu masuk, maka ya silahkan duduk di rumah. Ya, rupa-rupanya intinya adalah untuk ya seperti biasalah menyampaikan iman, amal saleh dan misalnya. Ya, trik-trik mereka sudah kita ketahui. Nah, ya ingin ngomong terus, tapi setiap ngomong kita putus, setiap ngomong diputus, terus seperti itu. Nah, alhasil sampai pembahasan ke masalah ilmu. Nah, Jamaah Tabligh la yahtamuna bil ilm. Nah, tidak mementingkan masalah ilmu, tidak membahas tauhidul uluhiyah. Ya. Nah, yang dibahas fadail. Itu pun kadang disampaikan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang tidak ada asalnya, yang bukan sabda Rasulullah dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata dia, ana juga sebenarnya menuntut ilmu. Dia dari Riyadh. Ana belajar sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, mungkin tahu kita Salafi, dia sebut Syekh Shalih Al-Fauzan. Masya Allah. Belajar juga. Apa yang dia pelajari? Usul tsalatsa, al-aqidah al-wasithiyah. Nah, sebutkan beberapa kitab. Dia bilang, sekarang gini, buku-buku yang ente pelajari ini, ajarkan ke mereka. Kalau bayan, sampaikan. Ini yang sebenarnya ilmu. Ini yang harus kamu ajarkan ke mereka. Supaya mereka itu berilmu. Nah, berani ente sumpah untuk menyampaikan ini? Tidak berani. Nah, subhanallah. Itulah keadaan mereka. Apa yang mereka ketahui tidak akan disampaikan. Kenapa? Menyalahi prinsip yang ada di dalam jamaah tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Sikap Allamatul Yaman Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dari As-Sururiyah. Kata beliau rahimahullah, As-Sururiyah nisbah kepada Muhammad bin Surur Zainul Abidin. Waqad kana bil Kuwait. Dulu dia tinggal di Kuwait. Wa akhraja ba'd al-kutub at-tayyibah. Dia mengeluarkan sebagian tulisan yang bagus. Fi bayani ahwal Syiah. Dia menjelaskan tentang Syiah. Wa asya' tayyibah. Dan hal-hal yang lainnya yang dikeluarkan dari tulisan bagus. Tsumma intaqala ila Almania.
Kemudian setelah itu pindah ke Jerman. Tsumma ila Britania. Kemudian pindah ke Inggris. Britania. Wastaqarra bihi al-maqam huna. Lalu dia tinggallah di sana, domisilinya di Inggris sana. Wa asdara majallat al-bayan wa farihna biha ghayat al-farah. Lalu dia pun menerbitkan majalah, namanya Majallatul Bayan, dan kami sangat senang dengan itu. Sangat senang sekali. Tsumma asdara majallat as-sunnah wa farihna biha ghayat al-farah. Lalu dia pun menerbitkan Majallatus Sunnah, dan kami sangat senang dengan majalah tersebut. Wa qulna hadhihi hiya dhalatuna al-manshudah. Sampai kami katakan pada waktu itu, inilah barang kami yang hilang. Inilah dicari-cari selama ini. Dakwah, betul-betul mendakwahkan yang mendunia, tapi mendakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa athna ba'd ikhwanina ala majallatil bayan wa athnaina 'alaiha qablu. Dan ada sebagian ikhwan-ikhwan kita memuji Majallatul Bayan ini, dan kami telah memujinya sebelum mereka. Wa qulna innahu la yujadu laha nadhir. Sampai kami mengatakan bahwa tidak ada yang semisalnya dari majalah. Luar biasa. Pujian. Ada satu faedah yang penting untuk kita petik dari sikap beliau ini. Bahwa beliau tidak mengharamkan majalah. Karena ada sebagian orang-orang bodoh menganggap bahwa berdakwah melalui majalah secara mutlak itu haram. Itu tariqah minat turuqil hizbiyah. Salah satu metode hizbi katanya. Berdakwah melalui majalah. Man salafuka ya miskin. Siapa pendahulu Anda dari para ulama? Syekh Muqbil memuji Majallatul Bayan, memuji Majallatus Sunnah karena menyebarkan sunnah. Syekh Rabi memuji majalah Al-Jazair. Syekh bin Baz punya majalah, Majallatul Buhuth Al-Islamiyah. Nah, ada apa Anda mengharamkan majalah dengan alasan-alasan yang tidak jelas? Kenapa? Alasannya apa? Karena dakwah Syekh Muqbil tidak pernah dakwah dengan majalah. Maka itu bid'ah. Loh, kalau Syekh Muqbil tidak berdakwah dengan majalah, apakah itu menunjukkan bid'ah? Yang tidak dikerjakan oleh Syekh Muqbil, kalau tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengucapkan, ya, siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, nah bid'ah. Ya. Tapi kalau Syekh Muqbil, kita cinta kepada beliau, tapi jangan kita keterlaluan, berlebihan. Nah, perkataan Anda mengatakan bahwa Syekh Muqbil tidak berdakwah dengan majalah, betul, tidak ada. Ya, majalah di Damaj dari dulu sampai sekarang dakwah dengan majalah tidak yang saya ketahui. Akan tetapi apakah itu menunjukkan bahwa beliau tidak setuju berdakwah melalui majalah? Maka ini akhbaru syar'i. Saksi yang paling jelas yang menunjukkan bahwa beliau merekomendasi majalah apabila menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang awal, yang nampak pada masa-masa itu. Namun kata beliau, walakin sya'nul hizbiyyin annahum yad'una fil bida'i ila kitab was sunnah hatta ya'lafahumun nas wa hatta tashtadda 'adalatuhum fa idza 'alimu anna al-kalama laysa mu'athiran fihim azharu ma 'indahum. Akan tetapi begitulah metodenya kaum hizbiyun. Pada awalnya mereka berdakwah, mereka mendakwahkan Alkitab was Sunnah. Sehingga kaum muslimin senang dengan mereka. Dan sampai mereka merasa punya kekuatan. Apabila mereka telah mengetahui ya, bahwa ucapan tersebut tidak memberikan pengaruh pada mereka, maka mereka pun mulai menampak. Kalau sudah merasa kuat, merasa kokoh, punya kekuatan, maka mereka pun memunculkan apa yang ada pada mereka dari berbagai macam pemikiran bid'ah dan sesat. Wa majallatus sunnah yanbaghi an tusamma majallatul bid'ah. Majallah sunnah ini mestinya dinamakan majallatul bid'ah. Baik majalah sunnahnya
Muhammad Surur ke majalah sunnahnya Indonesia. Majallatul bid'ah. Meskipun menampakkan sunnah. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Karena begitu mereka. Ya. Pada awalnya berdakwah, Masya Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah. Kata Al-Barbahari rahimahullah, Mathalu ahli bid'ah kamathalil aqrab. Yadfinuna ru'usahum. Wa yukhrijuna abnabahum. Wa idza tamakkanu ladahum. Ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Mereka menyembunyikan kepala mereka. Yang mereka tampakkan ekor. Kalau mereka punya kesempatan untuk menyengat, barulah mereka menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah akhfau ma 'indahum minal bid'ah fa idza tamakkanu ballaghu ma yuridun. Begitu ahlul bid'ah. Pada awalnya mereka menyembunyikan bid'ah. Kalau sudah dapat kesempatan, maka mereka pun mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Orang Syiah ketika ketemu dengan seorang Muslim Ami, dia tidak akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran Syiahnya. Ya, dia tidak akan mengeluarkan. Dia akan mengatakan Al-Quran sama, ya, sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan yang lainnya. Tapi itu mereka lakukan taqiyah. Taqiyah. Dan itu salah satu keimanan mereka. Mereka membuat hadis palsu. At-taqiyatu minad din, la imana liman la taqiyata lahu. Taqiyah itu termasuk agama. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan keyakinan di hadapan ahlu sunnah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi harus taqiyah. Harus dusta dulu. Di hadapan kaum muslimin. Kalau terlihat orang ini sudah simpati, senang dengan Syiah, maka dimasukkan satu-satu. Dan subhanallah, tariqahnya Muhammad bin Surur pun seperti itu. Tariqahnya Muhammad bin Surur pun seperti itu. Kelihatannya mendakwahkan sunnah. Ketika punya kesempatan, maka mulailah dia melecehkan para ulama. Dengan berbagai macam tuduhan yang keji pada para ulama. Pada Syekh Al-Albani, pada Syekh bin Baz. Dan yang semisalnya. Dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan begitu pula keadaan orang-orang yang semisal mereka. Nah. فنفر عن أهل العلم وترميهم بالجحود والعمالة وبعدم فقه الواقع. Maka mulailah dia memalingkan manusia dari para ulama. Melemparkan tuduhan pada para ulama dengan tuduhan jumud. Jumud itu tidak bisa hidup dengan zamannya sekarang ini. Tidak bisa melihat zamannya, hidup dengan zamannya. Ya, dituduh sebagai antek-antek. Dituduh tidak mengerti fiqhul waqi'. Walhamdulillah zaharat haqiqatus sururiyin. Maka semakin nampak ya hakikatnya sururiyin ini khususnya pada saat terjadinya peristiwa Teluk. Maka di sini mulai nampak. Ya, siapa sebenarnya Muhammad Surur Zainul Abidin? Wal fadlu fi hadha lillah azza wa jalla. Azkuru annani qara'tu dhata marra kalaman fihi muhajama li Syekh Al-Albani. Aku mengingat, jadi beliau menceritakan pengalamannya, suatu ketika aku membaca dalam majalah tersebut ucapan yang di sana dia menyerang Syekh Al-Albani. Li'annahu asdara syaritan bi'unwan liqa' ma' Sururi. Karena Syekh Al-Albani mengeluarkan kaset yang judulnya Pertemuan dengan Sururi. Jadi liqa' ma' Sururi. Thumma ba'da safahat yutnuna ala Syekh bin Baz. Dari situ dia menyerang Syekh Al-Albani. Beberapa lembar berikutnya ujian terhadap Syekh bin Baz. Coba lihat pandainya, liciknya mereka ini. Ya. Wa qad araftu maghza hadha at-tana. Kata beliau, saya sudah mengetahui apa maksud dari pujian ini. Ada tujuannya. Hatta la yuqal innahum yat'anuna fil ulama. Sampai tidak dikatakan bahwa mereka itu mencela para ulama. Jangan sampai ketika mereka membaca ini serangan kepada Syekh Al-Albani, mereka mengkritik Syekh Al-Albani. Mereka jangan sampai mereka disangka mencela ulama. Halaman berikutnya pujian pada Syekh bin Baz. Nanti berikutnya lagi kalau ada yang perlu dikritik Syekh bin Baz, maka disebutkan kritikan itu. Tapi berikutnya pujian pada Syekh Utsaimin. Itulah ya mereka dalam mempermainkan umat. Wa ba'da ayyam fatwa. Naam, wa ba'da ayyam setelah hari-hari berikutnya setelah itu maka dia pun mengeluarkan Syekh bin Baz rahimahullah
mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berdamai dengan orang-orang Yahudi di Palestina. Amalu ala Syekh bin Baz. Akhirnya mereka mengkritik habis Syekh bin Baz. Fa'idha hiya khittatun mudabbarah litamfir an ahli ilm. Ternyata ini adalah merupakan taktik yang sudah diatur oleh mereka untuk menjauhkan manusia kaum muslimin dari para ulama. Itulah cara mereka, ikhwan. Ya. Jadi jangan kemudian seorang itu ketika melihat awal dari dakwah mereka, Masya Allah, manhajnya salafi, menyebarkan dakwah salafiyah, maka kita terkagum-kagum dengan mereka, tidak mengetahui hakikat. Para ulama mereka sudah berpandangan jauh melihat tentang keadaan mereka, bahwa mereka tidak ikhlas di atas dakwah salafiyah. Jangan melihat zahirnya saja. Nah, lihat apa gerakan mereka, apa sikap mereka terhadap para ulama. Siapa teman-teman mereka? Melihat secara global. Jangan melihat sururiyah itu hanya melihat dari satu sisi saja. Bahwa mereka, Masya Allah, secara zahir salafi. Secara zahir radio Roja itu radio salafi. Secara zahir menyebarkan dakwah salafiyah. Masyaallah, ikhwah rahimakumullah. Ya. Tahu siapa orang-orang ada di dalamnya. Tahu apa gerakan mereka. Nah, la yurdagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin jangan sampai terjatuh, jangan sampai tersengat kalajengking 2 kali. Nah, jangan sampai jatuh ke lubang itu 2 kali. Kalau sudah terjatuh sekali, hati-hati. Nah, siapa mereka itu? Masya Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Syekh Rabi itu bukan Syekh senior? Masih ada yang lain yang lebih senior. Ya. Siapa yang merekomendasi Ihya Turath? Mengatakan bahwa Ihya Turath itu adalah Ahlus Sunnah. Siapa itu? Termasuk pengisi radio Raja. Tidak bisa diingkari. Masyaallah, rahimahumullah. Oh, tapi kan saya tidak pernah muji Ihya Turath. Ya, teman Anda. Teman Anda. Dengan siapa Anda berteman? Kata Al-Auza'i, man khafiyat anna bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya, tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat. Bukan suatu keharusan ketika kita menyikapi seorang, lalu kemudian kita harus mengetahui setiap orang bid'ahnya ini. Kalau seperti itu menghabiskan waktu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita tidak ingin disibukkan dengan hizbiyun. Ya. Tapi i'tabiruhum bi'akhdanihim. Kenali mereka dengan teman-teman dekat mereka. Begitulah para ulama mengajarkan pada kita cara kita bergaul. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman, karena seorang itu akan mengikuti temannya. Nah, ya, Firanda termasuk yang mengisi dia. Nah, katanya punya jadwal rutin yang mengatakan bahwa Syekh Rabi diusir dari Madinah. Ini orang al-khabith, al-kadzdzab. Nah, yang mengatakan bahwa dia Syekh Rabi bukan orang senior dari kalangan para ulama, teman-temannya. Nah, melecehkan. Apa tujuannya? Mementahkan tahdzir para ulama dari Ihya Turath, dari Sururiyah. Itu tujuan mereka. Nah, mereka berusaha bersembunyi di belakang sebagian para masyayikh, para ulama. Nah, sebelum ketahuan belang. Dulu, Masya Allah, tiap tahun datangkan masyayikh Urdun. Iya kan? Luar biasa. Besar-besaran. Nah, ngisi di sana, ngisi di sini. Sekarang enggak kelihatan. Nah, ternyata sudah ketahuan belangnya. Ternyata para masyayikh mereka itu para pencuri. Nah, pencuri. Ya. Ali Hasan Ali Abdul Hamid, pencuri. Pencuri karangan orang lain. Pencuri tulisan orang lain. Dinisbatkan kepadanya.
Belum lagi Salim Al-Hilali, pencuri harta. Nah, yang membuat mereka berpecah. Ya. Karena masalah dunia. Luar biasa pandainya Ihya Turaf ini. Nah, dalam menimbulkan perpecahan pula di antara mereka. Ihya Turaf andil besar terhadap perpecahan yang terjadi antara mereka. Nah, belum lagi subhanallah su'ul akhlak. Sudah setahun belanja, berusaha lagi mencari ulama-ulama yang kira-kira mereka bisa berdiri di belakangnya. Jadikan tameng. Akan tapi insyaallah satadharul haqiqah. Akan nampak. Sampai kapan mereka harus seperti itu? Kucing-kucingan. Nah, seakan-akan dakwahnya Masya Allah, dakwah salafiyah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan. Nah, nanti lihat keadaannya. Dan para ulama mengetahui keadaan mereka. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Ya, oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Hendaknya seorang melihat kondisi mereka secara utuh. Karena mereka ini memang merupakan kelompok hizbiyah. Ya. Di antara mereka ada seorang doktor, Masya Allah, doktor keluaran Jami'ah Islamiyah. Nah, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada doktor ini, ada rajul safih. Nah, doktor safih, bukan sapi ya, safih. Nah, jangan sampai ada yang menukil. Ustaz mengatakan dokter itu sapi. Safihun, bahasa Arab. Ya, ma'asyarul rahimahullah. Memuji-muji Abul Hasan. Ya, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi yang membela Ismail Qaradawi, membela Sayyid Qutb, membela dai-dai al-batil, dipuji-puji sama dia. Miskin. Ya. Sebagian Masya Allah. Nah, rajin belajar, rajin talabul ilm sampai melanjutkan menuntut ilmunya di IAIN. Saking rajinnya talabul ilm. Ya, keluar dari Jami'ah Islamiyah, lulus S1, S2 di IAIN. Masya Allah. Rajinnya belajar. Nah, itulah keadaan mereka. Nah, dai-dai as-safwa bersama dengan mereka. Nah, turut menyebarkan kaset-kasetnya Tariq Zaidan. Nah, dan yang semisalnya disebut oleh Saleh Suhaimi Dajjal min ad-dajajilah. Masyaallah rahimakumullah. Begitulah kondisi ahlul fitan, ahlul ahwa. Akan nampak hakikat yang wajib bagi kaum muslimin, hendaknya mereka komitmen merujuk kepada ulama. Lihat para ulama apa nasihat mereka. Ketika muncul kesesatan, fitnah, maka jangan kemudian seorang itu terburu-buru dalam bersikap. Tanyakan pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Dan demikian pula Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyikapi dai-dai yang menyimpang, yang menampakkan pakaian salafiyah dari Ihya Turaf, Abdurrahman Abdul Khalid, Abdul Razak Syaiji, Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, dan yang semisal mereka dari tokoh-tokoh kesesatan. Setelah nampak bahwa mereka berada di atas kesesatan, maka para ulama pun memberikan peringatan. Nah, yang anehnya dari mereka, ada yang sudah mengetahui bahwa mereka ini, para tokoh-tokoh Ihya Turaf, menggembosi para ulama. Ya. Akan tapi tetap saja mentazkiyah, menganggap bahwa mereka itu dari ahli sunnah. Dan ini bukanlah suatu hal yang aneh. Ya. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, subhanallah. Beliau ya, dengan tegas, dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa wallahi mereka itu tersesat bukan karena syubhat, tapi disebabkan karena fulus. Bil fulusi mulus. Nah, dengan fulus semuanya bisa mulus. Miskin. Dan begitulah yang dialami oleh murid-murid Syekh Muqbil. Abdul Majid Ar-Raimi, Masya Allah. Ya,
kelihatan zuhud ketika dia masih belajar di tempat Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, orang banyak hadir di majelisnya. Setelah keluar terpengaruh dengan ihya Quran. Akhirnya ilmunya itu hilang. Sibuk dengan dunianya. Sibuk ngurusi ini dan itu, proyek ini dan itu. Ya, akhirnya tidak lagi mengajar. Nah, dan ya tentunya ada manfaat, ada faedah di samping itu semua. Fulus. Nah, Muhammad bin Musa al-Baydani yang itu juga menantu Syekh rahimahullah ta'ala. Dia menikahi salah satu dari anak wanita Syekh rahimahullah. Nah, dahulunya Masya Allah ketika di markis luar biasa. Kelihatan zuhud, kelihatan semangat dalam belajar. Ketika di luar terpengaruh dengan Jam'iyatul Ihsan. Ya, akhirnya dibangunkan ini, macam-macam dibangunkan itu. Akhirnya lepas. Dan bahkan membantah ya, mertuanya sendiri. Membantah Syekh rahimahullah. Begitulah. Mereka terpengaruh dengan apa? Dunia. Nah. Sampai kata Syekh, wallahi kalau mereka itu sudah kehabisan duit, baru ditahan. Nah. Tapi, ya karena fulusnya masih terus lancar. Nah. Terus pemasukan. Ini kalau ditahdir, jadi miskin dia. Maka tentu dia harus ya, berpikir. Nah. Ada sebagian mengatakan, itu kan dulu muamalah dengan ihya Quran. Subhanallah, ikhwan-ikhwan yang mengetahui hakikat mereka, kemudian meninggalkan mereka, bersaksi bahwa sampai sekarang pun mereka masih bersama ihya Quran. Bagaimana mungkin ihya Quran akan meninggalkan mereka? Dan telah dibangunkan ma'had. Yang sana ma'had Ibn Baz, yang sana ma'had Bukhari, yang sana rumah sakit, yang macam-macam. Nah, berat untuk meninggalkan. Dan ini musibah. Dan ini fitnah. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Bagi setiap umat itu ada cobaan. Dan cobaan yang menimpa umat ini adalah dalam urusan harta dunia. Lalu, sebagai penutup dari apa yang akan kita jelaskan ini, sebelum kita memulai daurah kita ini, saya sendiri tidak pernah melihat pamfletnya. Dan pengumuman daurah ini, yang katanya berjudul, Napak Tilas. Apa? Dakwah Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Yang semisalnya lah. Saya belum pernah melihat. Sampai sekarang. Tapi luar biasa. SMS ya, yang masuk ke beberapa asatidzah, mungkin juga ke sebagian ikhwan, disebarkan. Karena memang sekarang ini musim SMS. Nah, mumpung lagi gratis, murah. Iya kan? Sekali SMS, 1.000 gratis. Masyaallah rahimakumullah. Sehingga ya, kalau tidak tersampaikan dengan ucapan, maka dimanfaatkan dengan penyebaran SMS. Masyaallah. Dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Ada yang mengatakan itu masih tersimpan kurang lebih. Dia mengatakan bahwa sejak kapan Syekh membolehkan yayasan? Sejak kapan Syekh membolehkan tasawul, ngemis, minta-minta? Nah, ya. Ada lagi yang wahai para dajjal. Ada lagi yang ini. Ya, Syekh Muqbil memesankan bahwa Syekh tidak riba. Syekh Yahya diturunkan dari kursinya. Nah, kenapa mereka ini menginginkan agar Syekh Yahya turun dari kursinya di Damas? Dasar para munafik. Nah, subhanallah, saya lupa bahwa tulisan wasiat Syekh rahimahullah sebelum beliau meninggal. Memang betul bahwa Syekh rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam wasiat tersebut tidak rida apabila Syekh Yahya turun dari kursi. Nah, ya, Anda menerapkan wasiat ini baik. Tapi baca wasiat itu dengan lengkap. Jangan dipotong-potong. Baca wasiat itu. Di antara wasiat tersebut
Asy-Syaikh mewasiatkan untuk bersikap lemah lembut kepada ajib, pada ajanib, orang-orang asing yang tinggal di Damaj, orang yang datang dari negeri yang jauh, dari Amerika, dari Indonesia, dari berbagai daerah, dari Perancis. Ada di antara mereka yang sampai meninggalkan kemewahan yang mereka rasakan di negeri mereka. Mereka meninggalkan itu semua. Dan mereka berhijrah ke Damaj. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nazalka Allah. Nah, tiba-tiba sampai di sana. Kamu gimana pendapatmu tentang Syekh Abdul Rahman? Hizbi atau bukan? Karena bersama ulama. Syekh Rabi tidak mengatakan hizbi. Ya. Syekh Abdul Rahman Adani salafi. Gadan tamshi ma'al bas. Besok pergi bersama dengan bis. Nah, tidak satu dua orang yang seperti ini disikapi. Di antara mereka ada yang disidang pengadilan kecil-kecilan. Nah, oleh sebagian orang-orang disidang. Ada yang dari Aljazair disidang, ada yang dari subhanallah. Ikhwan-ikhwan yang pernah hidup di sana mengetahui kondisinya. Laisal khabaru kal mu'ayyin. Setelah itu diusir. Kenapa? Karena tidak mengatakan Syekh Abdul Rahman itu hizbi. Ada lagi yang satu, jika ditanya, apa pendapat tentang Abdul Rahman Adani? Ya Syekh, ana mutawaqqif. Ana tawaqquf ya Syekh. Alas, gadan tamshi ma'al bas. Besok jalan sama bus. Dah. Selesai masalah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di sana kalau tetap bertahan, luar biasa tindakan-tindakan pelecehan, hajar, tidak salam, wajah subhanallah berkerut. Nah, disikapi seperti ahlul bid'ah. Masyaallah rahimakumullah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Marid, orang sakit, yang semisalnya. Nah, jalankan wasiat ini. Kalau kalian benar-benar ingin menjalankan wasiat Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, jalankan wasiat ini. Lemah lembutlah kalian terhadap ajim, terhadap ajanib. Jangan bersikap kasar seperti itu. Masyaallah rahimahullah. Ini pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan dalam wasiat itu, apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka hendaknya kalian berkumpul bersama. Sebutkan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usadi. Juga disebutkan di situ Abul Hasan, dan disebutkan para ulama yang lain, Muhammad Al-Imam dan yang lain, Abdul Aziz Al-Bur'i. Ya. Lalu beliau mengkhususkan pula Muhammad Somali yang mungkin di Sana'a di Jami'ul Khair. Dan beliau menyebutkan bahwa saya biasa meminta pendapat beliau dan beliau selalu mengarahkan aku pada bimbingan yang baik. Jalankan wasiat. Kenapa kalau terjadi perselisihan kalian tidak pernah meminta pendapat pada Abul Hasan? Padahal di wasiat itu Syekh menasihatkan untuk meminta pendapat Abul Hasan. Tentu jawabannya jelas. Kenapa? Karena Abul Hasan telah menyimpang. Karena Abul Hasan telah menjauh dari para ulama itu. Telah menyelisihi metode mereka. Semakin jauh. Dan semakin nampak bahwa Abul Hasan seorang ikhwani. Masyaallah rahimakumullah. Tentu itu jawabannya. Berarti apa? Asy-Syaikh la ya'lamul ghaib. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Apa yang boleh sampaikan itu? Ya. Apa yang zahir pada waktu itu bahwa dia masih bersama dengan ulama. Sehingga beliau berhusnudzan kepada Abul Hasan. Meskipun ya, pada saat-saat sebelum beliau meninggal pun beliau sudah punya firasat terhadap Abul Hasan. Dan itu disaksikan oleh sekian banyak murid. Ya, dan itu pada sebagian tulisan-tulisan Asy-Syaikh menunjukkan bahwa beliau ya, agak ragu. Beliau menunjukkan ragu terhadap Abul Hasan. Yang sekian kali melakukan hal-hal yang
beliau sama sekali tidak setuju terhadap tindakan-tindakan Abul Hasan. Nah, terjadi perubahan. Maka kita pun mengatakan bahwa demikian pula Asy-Syaikh Yahya Al-Hajuri telah banyak merubah tarekhahnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Telah banyak. Dia telah menyelisih para ulama. Ya. Para ulama dilecehkan dengan sekian banyak cercaan. Baik ulama yang ada di Yaman, demikian pula yang di Saudi. Tidaklah ada seorang syekh yang tidak setuju dengannya, melainkan segera keluar kaset pantangan khusus. Nah, tentu tidak jauh dari kita celaan-celaan terhadap Syekh Ubay Jabiri, hafizahullah taala, yang telah menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum lagi para ulama yang lainnya, bahkan terhadap gurunya sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi itu guru yang seharusnya dihormat. Akan tetapi celaan-celaan luar biasa tanpa henti pada para ulama. Termasuk yang disebutkan oleh Syekh dalam wasiat itu, kalau terjadi khilaf maka berkumpullah kalian. Termasuk Syekh Abdul Rahman Adawi, hafizahullah taala. Apakah ini dijalankan? Ternyata wasiat ini tidak dijalankan. Semua masyayikh itu sekarang berseberangan dengan Syekh Yahya. Kenapa kalian tidak menjalankan wasiat ini? Ya ayyuhal juhala. Nah. Ya. Ma'asyiral rahimakumullah. Buka mata kalian wahai orang-orang yang ta'assub, taklid. Nah. Hendaknya kalian melihat dengan mata kepala yang jernih, melihat kondisi sekarang ini. Alhamdulillah dakwah salafiyah berjalan dengan yang baik. Jangan kemudian dirusak dengan perbuatan sebagian orang-orang yang tidak pandai di dalam berdakwah. Nah, yang tidak mengerti dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Muassasah hizbi, tariqah hizbiyah. Nah, maaf mas, yang di sana itu Magetan itu punya yayasan. Magetan itu punya yayasan. Tapi kan sudah nggak ada plannya. Nggak ada plan bukan berarti nggak ada yayasan. Masa sekedar dicabut yayasan plannya terus nggak ada yayasan? Nah, TN itu tariqah hizbiyah haram. Magetan itu ada TN. Nah, masyaallah rahimahullah. Malu. Ya, sebenarnya kita malu menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Tapi mereka tidak punya malu. Di dalam tastahi fasnah masyi. Nah, yayasan itu jadi sarana tasawul. Ngemis. Minta-minta. Subhanallah. Di antara teman kalian. Yang kalian serikan jadikan rujukan di Damaj. Itu. Orang ini orang paling pandai dalam urusan minta-meminta. Makanya saya bilang pada sebagian ikhwan, kalau kita catat ini orang, kepandaiannya dalam tasawul, akan jadi satu kitab. Nah, akan jadi satu kitab. Orang-orang yang terdekat, yang pernah dekat dengan yang mengetahui. Nah, miskin. Masyaallah rahimakumullah. Syekh Muqbil sendiri tidak menyikapi yayasan itu secara mutlak. Dan alhamdulillah kita telah menjelaskan mauqif para ulama. Namun di sini saya ingin bacakan sedikit dari fatwa Syekh rahimahullah. Kata beliau, "Falaysa al-khilafu bainana wa bainahum fi iqamati jum'iyyah ta'tani bi kafalati al-aytam wa bi hafri al-abar wa bina' al-masajid. Wa nahnu naqul inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabah kanu ahwaja ila al-mal minna wa ma aqamu jam'iyyah fa tarkuha khair. Lakin la tablughu ila al-hurmah wala al-karah. Falau kanat muktasirah ala hadhihi al-umur." Nah, bukan perselisihan kami dengan mereka, maksudnya dengan Ihya Turab dan yang semisal yang punya jam'iyah itu, bukan dalam hal mendirikan yayasan jam'iyah, bukan. Yang bergerak dalam bidang mengurus anak yatim, menggali sumur, membangun masjid,
kami mengatakan Nabi SAW dan para sahabat mereka lebih butuh kepada harta daripada kita. Akan tapi mereka tidak mendirikan jamiah. Maka meninggalkannya lebih baik. Kata beliau. Akan tetapi la tablughu ila haddil hurmati wal karah. Tidak sampai pada tingkatan haram, tidak pula makruh. Tidak sampai pada tingkatan haram, tidak pula makruh. Nah, dan beliau juga mengatakan ketika ada yang menyampaikan bahwa kalian ini kok mencela yang namanya yayasan secara mutlak. Kata beliau, "Na'am, innana nat'anu fi ba'd al-jam'iyyat allati ishtamalat ala hizbiyyat wa ala wala'il dhajr wa ala lususiyah wa ala ikhtilas al-amwal, fa hadhihi allati nat'anu fiha wa nunaffiru anha." Iya, yayasan-yayasan yang kami tahzir itu adalah yayasan yang sebahagian yayasan yang di sana mengandung hizbiyah, loyalitas yang sempit, mencuri harta kaum muslimin. Ini yang kami cela. Dan ini yang kami tahzir dari kaum muslimin. Berarti tidak secara mutlak. Lalu tolong dibedakan antara Jami'ah Ihya Turath dan yang semisalnya dengan yayasan-yayasan didirikan oleh salafiyin di Indonesia. Kalau Jami'ah Ihya Turath atau yang semisalnya, pergerakannya sangat luas. Sampai punya kantor. Ya. Besar-besaran dalam mengumpulkan harta kaum muslimin. Itu mereka. Kantor, ada mudir, ada macam-macam. Nah, jadi betul-betul merupakan organisasi yang besar. Itu mereka. Lagi ya, apa tujuan kita mendirikan yayasan? Nah, antum di sini ada kantornya nggak? Kantor di situ ada mudir yayasan, terus ada kantor komputer meja dan seterusnya, ya. Untuk ngurusi anak yatim, gali sumur sendiri aja mungkin belum punya, sudah punya sumur. Nah, masjidnya aja belum jadi, ngapain ngurusin orang? Nah, masih seperti ini. Alhamdulillah, nikmat. Ini jauh lebih baik dari masa-masa dakwah Syekh Mughul dahulu. Masyaallah rahimahullah. Jadi masyaallah rahimahullah. Kaum la yaqilun. Apa tujuan mendirikan yayasan? Sekedar untuk bisa menjalankan dakwah. Kan begitu. Tidak mungkin seorang melakukan pergerakan di bawah tanah. Mendirikan ma'had, ya. Lalu kemudian tidak resmi. Mana yayasannya? Tidak ada. Sangat mudah untuk diringkus, dicekal, dan yang semisal. Hasil masyaallah rahimakumullah. Oleh karena itu kata Syekh Rabi, kami di sini di Arab Saudi enggak perlu ada yayasan, enggak perlu ada jamiah, karena semua diatur oleh pemerintah. Tapi kalian di negeri kalian butuh. Nah, butuh, bahkan terkadang wajib atas kalian untuk mendirikan. Ya, jadi untuk menjalankan dakwah. Dan memang untuk itulah tujuan kita. Nah, sampai-sampai ketika ada salah seorang dari Yaman, Jamiatul Hikmah. Jamiatul Hikmah ini cabang Ihya Turath di negeri Yaman. Abdul Majid Ar-Raini datang Syekh Al-Albani. Dia menceritakan, ya Syekh, kami punya yayasan Jamiah namanya Jamiatul Hikmah, bergerak di bidang ini. Disebutkan berbagai macam kegiatannya. Nah, kata Syekh, menurut saya kalian tidak akan mungkin bisa melaksanakan semua ini. Demikian banyak tugas-tugas kalian. Ya, kalau disempitkan. Nah, sebenarnya tujuan mereka untuk mendapatkan tazkiyah dari Syekh Al-Albani. Tapi akhirnya mendapatkan jawaban yang mereka sendiri tidak mendapatkan tazkiyah dari. Dan Syekh Al-Albani sudah berlepas diri dari mereka. Dari dahulu. Nah, dari Ihya Turath. Masyaallah rahimakumullah. Maka kalau kemudian mereka mengatakan bahwa dakwah kita berjalan bersama dakwah Syekh Mughul, maka berjalanlah bersama dengan dakwah beliau. Nah, bahwa dakwah beliau adalah dakwatul haqqah. Dakwah beliau adalah dakwatul sunnah. Dan dakwah beliau berjalan dengan para ulama yang lainnya. Maka seorang jangan kemudian terburu-buru dalam menyikapi sesuatu.
tanpa konsultasi dengan para ulama, tanpa merujuk pada para ulama. Sebab Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sendiri menganjurkan kita untuk senantiasa mengikat diri-diri salafiyin pada para ulama. Ketika terjadi satu masalah, jangan kemudian seorang itu terlalu mudah menyebarkan berita di sana sini. Namun konsultasikan dengan para ulama. Nah, agar kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Saya kira ini insyaallah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di hari ini dan pada daurah ini. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberi taufik kepada kita, memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, dan menjauhkan kita dari kesesatan, penyimpangan dan hawa nafsu. Pak Ustaz, ana mau tanya tentang orang-orang yang ikut-ikutan kepada sururi. Apakah kita boleh bertahun dan bergaul dengan mereka dan bermuamalah? Masyaallah rahimakumullah. Orang-orang yang mengikuti dakwah sururiyah itu tidak satu macam. Fadhal ya ikhwan, jangan ngomong dulu. Orang-orang yang mengikuti mereka tidak satu macam keadaan, tapi berbeda-beda. Ada yang bersama mereka tapi tidak mengetahui, jahil, tidak mengerti. Maka orang yang seperti ini selama masih memungkinkan untuk nasihati. Tentu nasihat dengan ilmiah. Nasihat dengan ilmiah, sampaikan al-haq. Nah, jangan sekedar nasihat, hati-hati kamu dari fulan. Kenapa? Saya juga nggak tahu, Ustaz Ana tahdits seperti itu. Ustaz Ana sudah tahdits sudah cukup lama. Nah, jangan seperti itu. Masyaallah. Tapi dengan ilmiah. Salafi itu senjatanya adalah ilmu. Nah, maka dia siap untuk menyampaikan ilmu. Nah, memperingatkan tentang bahayanya duduk bersama dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa, mengajak kepada hawa nafsu. Nah, orang-orang seperti ini perlu dijelaskan. Sebagaimana di antara kita pun ada yang keliru. Nah, kita dulu tetap mengaku sebagai salafi. Anak sendiri dulu, bangga salafi. Tapi masih bersama Ihyaturah. Nah, menganggap bahwa sudah kita lah yang benar. Syekh Rabi itu telah keliru dalam menyikapi Ihyaturah. Ihyaturah salafi. Nah, subhanallah, begitu. Ada orang-orang mengatakan hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu terhadap terhadap sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Akhirnya sudah tidak tahu lagi. Apalagi kalau sudah semakin diperindah dengan fulus. Nah, akan bukan buta dan tuli lagi. Nah, tidak bisa sudah mendengar sama sekali. Mempan. Masyaallah rahimakumullah. Namun subhanallah, kita tidak mengetahui, berjalan terus dalam keadaan demikian. Ya. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Yang mengatakan Salman al-Audah itu ulama, Safar al-Hawali itu ahlus sunnah, ulama. Kita hidup dengan orang seperti itu. Datang lagi dari Ihyaturah utusannya Syarif Fuad Hazzah. Masya Allah, diagungkan. Inilah alim yang sebenarnya. Ya. Inilah alim yang sebenarnya. Nah, membahas tauhid sudah ditelan bulat-bulat seperti itu saja. Tauhid itu terbagi menjadi 4, bukan 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tauhidul hukumiyah. Sudah, pemikiran Abdurrahman Dulkhan. Takfir. Nah, dalam keadaan kita, ya, tenang saja. Nah, pembelaan terhadap Salman, terhadap Safar, dan pemikiran-pemikiran sesat yang lain. Kapan kita mengetahui? Ketika kita duduk di Syekh Muqbil. Alhamdulillah. Dengan nasihat beberapa ikhwan, alhamdulillah, terbuka. Nah, selama ini tertutup. Jangan sampai terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Hanya dengan sekedar slogan salafi. Nah,
ujung-ujungnya melecehkan para ulama, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, bagaimana manhaj dari orang-orang yang berada di belakang radio Roja? Mereka juga mengaku manhaj salaf. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak mengenal mereka. Semua orang mengaku ahlus sunnah. Tapi yang menjadi inti adalah amalan. Nah, apakah boleh kita mendengarkan dakwah mereka? Allah musta'an. Apa sudah tidak ada lagi sarana yang lain? Ada yang mengatakan, ya tapi kan radio Roja ini besar manfaatnya. Ya. Banyak yang dapat hidayah. Karena radio ini. Ya, jamaah tabligh juga. Ada yang kafir masuk Islam melalui jamaah tabligh. Itu nggak bisa diingkari. Iya kan? Dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Ada orang-orang yang subhanallah dulu nggak sholat, preman. Nah, kerjanya adalah merusak, zina dan lain sebagainya. Mengenal jamaah tabligh, taubat. Iya kan? Meninggalkan itu semua. Kenapa tidak memberi pujian kepada jamaah tabligh sekalian? Hah? Kenapa tidak memberi pujian kepada al-ikhwanul muslimun sekalian? Apa tidak punya kebaikan? Hah? Punya apa enggak? Tak bisa diingkari. Punya kebaikan. Tapi apakah seperti manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Ada satu kebaikan, lalu kemudian disebarkan di tengah-tengah umat. Menyebarkan fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata para ulama, min uqubati al-mubtadi' alla tudhkar mahasinuhu. Di antara hukuman terhadap ahlul bid'ah, tidak boleh disebutkan kebaikannya. Tidak boleh disebutkan kebaikannya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah tahrir. Memperingatkan kaum muslim. Adanya kebaikan-kebaikan dari sebagian sisi tersebut. Tidak kemudian kita memberikan rekomendasi mutlak pada mereka. Nah, telah berlalu orang-orang sebelumnya mereka menampakkan sunnah. Ya. Akan tetapi ketika para ulama melihat ini, ya, pemikiran Jahmiyah, mereka segera memperingatkan umat lainnya. Padahal mereka mengaku ahlus sunnah. Mereka mengaku mengajarkan kebaikan. Al-Harith Al-Muhasibi, Al-Husain Al-Karabisi, dan yang semisalnya ditahdzir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Permasalahannya ma'asyiral ikhwah rahimahullah, masalah fitnah. Ya. Masalahnya bukan masalah pengakuan, pengamalan, tatbiq. Apakah di atas sunnah atau tidak? Sekali lagi, jangan seorang menggunakan atifiyah, perasaan. Sikapi semua dengan cara, dengan ilmu. Nah, sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah ta'ala. Kenapa beliau keras kepada Al-Qadariyah? Kenapa? Karena kuntu minhum, aku termasuk dari mereka. Akhirnya beliau benar-benar mengetahui keadaan mereka, seluk-beluk pemikiran mereka, kesesatan mereka. Apa yang ada pada mereka dari kebaikan, tidak kemudian kita beri rekomendasi, lalu disebarkan di hadapan umat. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Sikap ahlus sunnah wal jamaah dan sikap ahlul hawa jelas. Nah ini masyaallah ikhwah. Sebagai tulab, bagaimana sikap kita bermadhab atau tidak? Bermadhab apa? Hah? Mau seperti Bushanji yang tadi, ana syafi'iyun ma hayyitu wa in amut, wa wasiyatin nas atasyaffa'u. Mau seperti Abu Ismail Al-Harawi, ana hambaliyun ma hayyitu wa in amut, wa wasiyatin nas ayatahambalu. Atau mau jadi Hanafi, atau mau jadi Maliki, laula Malik kana dinu halik. Mau pilih yang mana? Sehingga ingin bermadhab. Alhamdulillah, sekarang banyak kitab-kitab yang ketika mereka menulis masalah fikih, ya, kosong dari fanatik, tidak bermadhab. Seperti kitab
Syaukani rahimahullah, Ad-Durrul Bahiyah misalnya. Ya. Mana yang rajih, maka itulah yang diamalkan. Nah, mana yang rajih, maka itulah diamalkan. Sehingga ma'asyarullah rahimahullah, seorang wajib mengikuti Alkitab was Sunnah. Ya. Oleh karena itu, para ulama-ulama yang mereka komitmen di atas sunnah disebut salafi. Kana salafiyan wa kana athariyan. Siapakah Syekh Jibri? Apakah dia ahlu sunnah? Saya tidak ingin menghukumi. Tapi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, beliau menjawab, ikhwani, ikhwani, ikhwani. Itu jawaban. Nah, Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali. Mengapa daurah ini mengambil tema nafak tilas perjuangan dakwah Syekh Mukbil? Kenapa bukan perjuangan dakwah Rasulullah? Bukankah Syekh Mukbil tidak maksud? Masyaallah rahimahullah. Saya sendiri tidak mengetahui judul daurah ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian, kenapa kita menyebutkan nafak tilas perjuangan dakwah Syekh Mukbil? Yang jelas saya sudah disampaikan sebelumnya bahwa daurah memang bertema tentang perjuangan dakwah Syekh rahimahullah. Kenapa bukan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah rahimahullah, bukan berarti kita tidak pernah membahas itu. Sudah sering kita menyampaikan tentang kewajiban tamasuk terhadap sunnah Rasulullah dan menyampaikan sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun terkadang kita menyampaikan perjuangan salah seorang di antara a'immah itu dengan beberapa maksud. Yang pertama, agar kemudian kita bisa meniru mereka. Sebagaimana kita sebutkan, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Ikutilah mereka, tirulah mereka. Sesungguhnya meniru mereka itu adalah keberuntungan. Yang kedua, untuk membantah ahlul bidah dan orang-orang yang mencelanya. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa fulan, Syekh fulan bukan di atas sunnah. Mana buktinya kalau dia di atas sunnah? Penting. Nah, terkadang para ulama mereka menulis tentang sirah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa tidak menulis sirah Rasulullah? Ya, bukan berarti tidak menulis, ada, kan sudah ada. Nah, namun ditulisnya itu banyak sekali manfaatnya untuk mengkanter mereka-mereka yang menuduh bahwa dakwah beliau adalah dakwah yang sesat, Wahabiyah. Dakwah beliau adalah dakwah yang semata-mata dia bangun di atas pemikirannya jauh dari sunnah Nabi SAW. Maka perlu dijelaskan. Nah, demikian pula yang ketiga, bahwa seseorang ketika dia ingin diketahui keadaan apakah dia di atas sunnah atau tidak, maka mereka diukur dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang hidup di zamannya, yang hidup di zamannya. Nah, oleh karena itu para ulama dahulu mereka mengukur seorang sesuai keadaan mereka dengan sikap mereka terhadap sebagian para ulama. Nah, seperti perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, "Man takallama fi Hammad bin Salamah fattahimhu 'ala al-Islam." Siapa yang mencela Hammad bin Salamah, tuduh Islamnya dia. Nah, tuduh keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah dikenal kokoh di atas sunnah dan tegas terhadap al-bidah. Tidak ada orang membicarakan dia, melainkan orang itu dipertanyakan, orang ini Muslim apa bukan? Tuduh keislaman. Nah, maka demikian pula sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian para ulama itu sebagai mihnah, sebagai ujian bagi mereka. Maka ukur mereka itu dengan para ulama tersebut. Nah,
Apa sikap Anda terhadap Syekh Rabi'? Nah, kalau dia mengatakan ya, Syekh Rabi' ulama, tapi bukan yang senior. Nah, ini ada tapinya ini. Nah, dia berusaha untuk tetap memuji. Nah, yang lain ditanya apa pendapat tentang Syekh Rabi'? Oh, Syekh Rabi' itu rodat, katanya. Dikit bantah. Sekarang masalah bantahannya itu benar apa enggak? Kalau suka membantah batil, ya batil. Tapi kalau masih di atas al-haq, itulah yang dibutuhkan. Qawalan bil haq. Mengucapkan kebenaran. Iya kan? Itu yang dibutuhkan. Maka demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah. Kenapa? Agar kemudian seorang diukur dengan keadaannya. Siapa yang benci Syekh Muqbil? Menuduh Syekh Muqbil dengan berbagai macam tuduhan. Yang keempat, agar kemudian kita mengetahui yang mana dakwah Syekh Muqbil. Apakah dakwah Syekh Muqbil di atas dakwahnya Rasulullah SAW? Atau bukan? Ya. Kemudian muncul dakwah-dakwah setelahnya mereka menisbatkan pada dakwah Syekh Muqbil. Apakah benar dakwah mereka itu serasi dengan dakwah Syekh Muqbil atau tidak? Maka kita akan melihat perbedaan yang sangat jauh dari dakwah Syekh Muqbil dengan dakwah-dakwah sebagian mereka yang telah jauh dari apa yang telah beliau contohkan. Bukan berarti kita mengatakan Syekh Muqbil itu maksum, sama sekali tidak. Tidak satu pun yang maksum dari umat ini kecuali Rasulullah SAW. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.